Kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas suatu hadis yang agung yang di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Datang dalam beberapa lafaz di antaranya makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dalam riwayat yang lain salihal akhlak untuk menyempurnakan akhlak yang baik, dalam riwayat yang lain hasanal akhlak untuk menyempurnakan akhlak yang hasan. Hadis ini Rasulullah buka dengan sabdanya innama, dan innama dalam bahasa Arab yufidul hasar, yaitu memberi pembatasan. Seakan-akan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia hanyalah, yaitu maknanya hanyalah. Seperti misalnya sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan tergantung apa? Niatnya, ya. Seperti itu, ya. Maka mirip juga dengan seperti itu. Makanya Allah mengatakan innama anta munzir, hanyalah engkau adalah pemberi peringatan. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, innama bu'itsu, sungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Tentunya Rasulullah punya tugas-tugas juga yang lain. Tetapi metode seperti ini dibuka dengan innama, menunjukkan akan porsi yang besar dalam Islam, bahwasanya Rasulullah SAW memberi porsi yang sangat besar terkait dengan akhlak, sehingga beliau mengatakan hanyalah aku ini diutus. Ada akhlak yang sudah tersedia namun tidak sempurna. Ada akhlak yang sudah tersedia namun tidak sempurna, dan inilah yang dipahami oleh para syurahul hadis, para ulama hadis. Mereka mengatakan maksudnya Nabi berbicara tentang orang-orang Arab di zamannya. Sebelum Nabi diutus, mereka telah memiliki akhlak-akhlak yang mulia, bawaan dari nenek moyang mereka, terutama orang-orang Quraisy, karena orang Quraisy semuanya keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Dan kita tahu bahwasanya kedua nabi tersebut, baik Ismail maupun Ibrahim, adalah nabi-nabi yang berakhlak yang mulia. Seperti Nabi Ismail kata Allah, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana shadiqal wa'di." Dan ingatlah atau bacakanlah tentang Ismail, sungguhnya dia adalah orang yang shadiqal wa'di, selalu menunaikan janjinya. Adapun Ibrahim alaihissalam, maka terlalu banyak ayat menjelaskan tentang akhlak Nabi sallallahu Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah memuliakan tamu, ya. Di antaranya adalah beliau sangat pemaaf, ya, halim, ya. Kemudian sangat penyabar. Demikianlah Ibrahim alaihissalam. Maka akhlak kedua orang ini berlanjut turun-temurun kepada keturunannya. Namun karena kemudian di Jazirah Arab tersebar kesyirikan, maka akhirnya muncullah akhlak-akhlak yang lain. Maka Nabi SAW ketika mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, berarti akhlak mulia ada di situ ketika itu, yang masih lestari dari zaman jahiliyah. Di antara akhlak-akhlak yang ada ketika Nabi diutus sudah ada dan sudah mulia, tinggal Nabi sempurnakan. Misalnya adalah ikramu ad-dhuyuf, bahwasanya di antara akhlak orang-orang Arab, Quraisy terutama, dan juga akhlak Arab secara umum adalah memuliakan apa? Memuliakan tamu, ya. Makanya Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam ketika ketakutan, maka Khadijah memuji Nabi dengan mengatakan wa taqrid dhaif, kata Khadijah radhiyallahu anha, engkau adalah orang yang suka memuliakan tamu, ya, suka menjamu tamu. Dan ini adalah akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Ibrahim ketika datang tamu-tamunya, ya. Kemudian Nabi Ibrahim, hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Allah sebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam pernah kedatangan tamu-tamu yang asing. Ternyata tamu-tamu yang asing ini bukanlah manusia, tapi malaikat yang menjelma menjadi manusia. Ibrahim tidak pernah kenal sama mereka sama sekali sebelumnya. Makanya Ibrahim berkata, salamun qaumun munkarun. Keselamatan bagi kalian, yaitu waalaikumsalam wahai kaum yang aku tidak kenal. Meskipun baru bertemu pertama kali, tapi Ibrahim alaihissalam langsung
pergi ke rumahnya atau pergi ke keluarganya, kemudian dia nyembelih sapi, kemudian dia segera masak panggang sapi tersebut, kemudian dia berikan kepada tamunya ya. Jadi Nabi Ibrahim ketika menjamu tamu yang baru pertama kali ketemu langsung nyembelih apa? Sapi. Bukan ceplok telur, bukan goreng tempe, bukan. Ya, tapi langsung sapi. Kemudian di antara adab Nabi Ibrahim faqarrabahu ilaihim. Kemudian Nabi Ibrahim mendekatkan makanan tersebut kepada tamunya. Jadi biar tamunya ketika makan dalam kondisi nyaman karena makanannya didekatkan. Dan sampai sekarang kalau kita ke orang-orang Arab, mereka memiliki adab seperti ini. Jadi kita makan sama mereka, orang Arab secara umum, mereka akan potongkan kambingnya, kemudian dia majukan ke kita. Dia potong kambing, dia majukan ke kita ya. Jadi saya pertama kali makan sama orang Arab, saya kaget. Seakan-akan kesannya kita rakus. Dipotongin. Ternyata itu di antara adab, mendekatkan makanan kepada tamu agar dia makan dengan apa? Dengan nyaman. Sehingga dia tidak perlu menjulurkan tangannya, apalagi berdiri menuju ke makanan tersebut. Dan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi kalau telur kan susah dipotong-potong. Tapi kalau kambing oke. Potong kasih. Ini akhlak Nabi Ibrahim. Dan itu terus berlanjut sampai di orang-orang Arab. Di zaman Nabi SAW orang jahiliyah suka menjamu tamu. Di antara orang yang terkenal suka menjamu tamu adalah saudaranya dari kerabat Abu Bakar ya, Abdullah bin Jud'an. Saudara kerabat Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah bin Jud'an, terkenal menjamu tamu. Sampai-sampai dia meninggal dalam kondisi musyrik. Aisyah sampai bertanya kepada Nabi dalam Sahih Muslim, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an, ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an terkenal menjamu tamu. Kana yakrid dhaif, dulu suka menjamu tamu. Kana yasirur rahim, suka menyambung silaturahmi. Kana yut'imut ta'am, suka memberi makan kepada fakir miskin. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat kebaikannya tersebut sementara dia mati dalam kondisi musyrik?" Kata Nabi, "La yanfa'uhu dzalik, lam yakul yauman qad rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin." Tidak bermanfaat seluruh kebaikannya, kenapa dia tidak pernah berdoa sekalipun, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak." Tapi maksud saya, meskipun dia musyrik tapi terkenal dengan apa? Suka menjamu tamu. Ini di antara kebiasaan orang Arab yang ketika Nabi diutus, mereka di tengah-tengah kejahiliaan, mereka punya akhlak yang mulia. Di antara akhlak mulia mereka yang meskipun di tengah-tengah tenggelam dalam kesyirikan, di antaranya mereka akhlaknya karam, yaitu dermawan. Di antara orang tokoh Arab yang dijadikan contoh tentang kedermawanan adalah Hatim At-Tai. Hatim At-Tai terkenal sangat dermawan. Saking dermawanannya disebutkan, kalau di musim dingin, dalam gelap gulita, musim dingin, dia saking inginnya berbuat baik, maka dia suruh budaknya naik ke atas tempat yang tinggi, suruh bakar api. Dia bilang, siapa tahu ada orang yang lewat kelaparan, kemudian dia mampir ke kemah kita. Kemudian dia berkata kepada budaknya, kalau sampai kau bakar api, lantas ada orang datang bertamu kepadaku, maka fa'antahur, kau merdeka. Kau merdeka. Saking baiknya dia, pingin bisa menjamu tamu. Tetapi ternyata Hatim At-Tai juga melakukannya. Dia meninggal dalam kondisi musyrik dan dia bukan melakukannya karena Allah. Putranya namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, masuk Islam. Ya Rasulullah, ayahku Kana, ayahku dulu suka begini. Apakah bermanfaat wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kana abuka arada amran fa asabahu. Ayahmu dulu ketika melakukan kebaikan itu semua, dia ingin sesuatu dan dia dapatkan, yaitu ternyata para ulama menafsirkan yaitu dia riya, dia ingin dipuji dan dia dapatkan pujian tersebut. Sampai sekarang kalau orang bercerita tentang kedermawanan orang Arab, mereka contohkan Hatim At-Tai. Tapi ternyata dia meninggal dalam kondisi musyrik dan ternyata dia melakukannya karena ingin dipuji, maka dia tidak mendapatkan apa? Pahala. Dahulu juga ada orang-orang yang terkenal dengan Azwadur Raqab. 4 orang dari Quraisy dan juga kabilah yang lainnya, orang Arab disebut dengan Azwadur Raqab atau Zadur Raqab. Maksudnya apa? Mereka diberi gelar dengan bekal perjalanan safar. Diberi gelar dengan bekal perjalanan safar. Kenapa? Kalau orang bersafar sama dia ini orang, maka semua tidak usah keluar biaya. Makanan ditanggung, semua ditanggung ya. Kalau jalan sama dia, sampai dia diberi gelar Zadur Raqab, yaitu bekal perjalanan. Di antaranya adalah Abu Umayyah, bapaknya
Ummu Salamah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Ummu Salamah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Abu Umayyah terkenal dikelari dengan Zadur Raqab. Kalau siapapun berjalan sama dia tidak boleh keluar biaya. Dia yang keluarkan makanan, dia yang menyiapkan makanan sehingga orang senang jalan sama dia. Kita juga zaman sekarang ada yang seperti itu, ada, tapi jarang-jarang. Kalau ada, kita senang jalan sama dia. Kenapa? Kalau jalan sama dia, pasti tiket dia yang bayarin. Makanan pasti dia yang bayarin. Hotel dia pasti apa? Bayarin. Kemudian pulang dia bawakan hadiah, bawa oleh-oleh. Tapi langka zaman sekarang orang seperti. Saya enggak tahu, mungkin di sini ada mungkin ya, tapi tidak kelihatan. Tapi intinya dulu orang-orang Arab ada yang seperti ini. Jadi dikenal dengan Zadur Raqab, kemanapun orang jalan sama dia tidak boleh keluar uang. Ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Bahkan sebelum Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam sudah ada orang-orang seperti ini, di mana mereka dikenal dengan kedermawanannya. Bahkan ketika kita baca tentang sejarah misalnya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai ini adalah pimpinan kabilah Al-Khuza'ah. Dan dia ini orang yang pertama kali mengimport berhala-berhala dari negeri Syam menuju ke Mekah. Dan dia adalah pencetus kesyirikan pertama kali di kota Mekah. Pencetus kesyirikan yang pertama kali. Rasulullah pernah berkata, "Ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Sungguhnya aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai menggeret ususnya di neraka. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Karena dia adalah orang pertama kali yang mengkeramatkan onta-onta, mengkeramatkan kambing-kambing. Dahulu kalau ada onta melahirkan misalnya betina berapa kali berturut-turut, oh ini onta tidak boleh dinaikin. Ada kambing melahirkan betina berturut-turut, oh ini kambing tidak boleh disembelih. Sehingga dia mengkeramatkan onta-onta, dia mengharamkan apa yang halal. Ini onta boleh dimakan, onta boleh ditunggangi, kata dia enggak boleh sebagai bentuk penghormatan kepada onta tersebut. Dan dia yang pertama kali mengimport. Dia pergi ke negeri Syam, kemudian dia bawa berhala. Dia masuk neraka orang ini. Kata Nabi, aku melihatnya menggeret ususnya dalam neraka. Tapi kalau kita baca biografinya, disebut oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ternyata orangnya sangat dermawan. Dia kalau musim haji, sudah haji zaman dahulu, cuma hajinya tercampur kesyirikan. Dia kalau musim haji, maka dia sembelih ratusan onta dibagikan kepada jemaah haji gratisan. Dermawannya, cuma qadarullah dia musyrik. Bahkan pertama kali yang bawa kemusyrikan di Jazirah Arab dan dia masuk neraka. Tapi kalau masalah kedermawanan sudah ada. Sebelum Nabi lahir pun sudah banyak kedermawanan. Di antara akhlak orang Arab adalah setia kawan. Setia kawan. Di antara contoh yang menarik akan hal ini kisah Abul Bakhtari. Abul Bakhtari seorang musyrik yang pernah berjasa di antara orang-orang musyrik yang pernah membatalkan pemboikotan Nabi dan para sahabat di Syi'ab Abi Thalib selama 3 tahun. Orang ini punya jasa baik sama Nabi SAW dan dia musyrik. Ketika perang Badar, Nabi berkata, kalau kalian bertemu dengan Abul Bakhtari jangan bunuh dia. Sungguhnya dia pernah berjasa sama saya. Orangnya baik, begini. Taib. Akhirnya terjadi perang. Akhirnya para sahabat mendapati dia. Dia bersama temannya, Abul Bakhtari sama temannya. Ketika para sahabat tahu dia Abul Bakhtari, para sahabat berkata, wahai Abul Bakhtari, sungguhnya Rasulullah melarangku untuk membunuh anda. Karena dia punya jasa sama Nabi. Kata Abul Bakhtari, terus teman saya bagaimana? Oh, temanmu enggak. Kalau temanmu enggak, kau saja yang selamat. Kata dia, cuma 2 kemungkinan. Kami selamat berdua atau kami mati berdua. Subhanallah, setia kawan. Akhirnya dia pilih mati berdua. Maksud saya, ini luar biasa orang Arab. Kemudian kalau kita bicara keberanian, mereka berani luar biasa. Dari dulu sampai sekarang, orang Arab itu berani luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Sampai sekarang orang Arab luar biasa. Ya. Jadi banyak ya akhlak mulia yang ketika Nabi diutus, Nabi dapati akhlak tersebut. Di antaranya yang menakjubkan juga, ada seorang penyair jahili namanya Antarah ibn Shaddad. Dia termasuk salah penulis Mu'allaqat Al-Asyarah, yaitu syair-syair yang hebat yang ditempelkan di Ka'bah karena saking indahnya balaghahnya, saking indahnya tata bahasanya. Dia pernah berkata dalam syairnya, Agudtu tarafi hina badat li jarati hatta yuwariya jarati ma'waha. Kata dia, aku menundukkan pandanganku ketika istri tetanggaku keluar dari rumahnya. Sampai dia masuk lagi ke rumah baru aku angkat pandanganku. Subhanallah. Dia menjelaskan bagaimana di zaman jahiliyah dia menghormati tetangganya.
Sehingga kalau istri tetangganya keluar dia enggak mau lihat. Karena ini adalah kekasih tetangganya, dia enggak mau ganggu. Dia baru angkat pandangannya lagi kalau istri tetangganya masuk ke rumahnya kembali. Ini akhlak dulu, akhlak jahiliyah. Sebelum Nabi diutus jadi seorang nabi sudah ada akhlak ini. Dia seorang penyair jahili. Seorang penyair jahili. Makanya di antara cerita yang menarik tentang Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika dia mau berhijrah, dia terpisah dari suaminya Abu Salamah sampai setahun, kurang lebih setahun baru kemudian dia berhijrah. Maka dia naik onta, kemudian bawa anaknya Salamah berdua berjalan dari Mekah menuju Madinah kurang lebih 450 km. Ketika dia berjalan dari Mekah sudah melewati kurang lebih 7 km di Tan'im, tiba-tiba dia bertemu dengan Utsman bin Talha bin Abi Talha atau Utsman bin Abi Talha, saya lupa salah satu namanya. Ketika itu dari Bani Abdud Dar dan masih musyrik. Masih musyrik. Ketika dia lihat Ummu Salamah jalan sendiri, dia bilang, "Kau tidak bisa ditinggalkan. Wahai putri Abi Umayyah, kau tidak boleh ditinggalkan." Maka Utsman nanti akhirnya masuk Islam belakangan. Bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Talha bin Abi Talha. Maka dia pun menemani Ummu Salamah 450 km dan dia tidak pernah mengganggu Ummu Salamah sama sekali. Ummu Salamah cerita, kami berjalan, kalau sudah waktunya mampir, maka dia turunkan ontaku, kemudian dia pergi jauh. Baru aku turun, kemudian aku pergi menginap di bawah sebuah pohon, maka dia tarik ontaku, dia ikat, dia tidur di situ. Nanti kalau waktunya berjalan lagi, maka dia majukan ontanya. Dia kemudian tundukkan. Sampai aku datang, aku naik, baru dia datang. Selama 450 km berapa kali berhenti jalan, dia enggak pernah ngobrol. Gimana kabarnya? Gimana penderitaan hidup? Enggak ada. Karena dia tahu ini istri orang. Dia tahu ini istri orang. Bukan seperti sebagian orang telepon istri orang sampai setengah jam ketawa ketiwi. Ya akhi, ada apa ente telepon istri orang? Pasti ada kelezatan nanti berbicara dengan dia. Kenapa kalau telepon istri sendiri, sudah ya, habis sibuk ya. Sama istri sendiri, sama istri orang, betah luar biasa. Ini dia orang musyrik, tapi dia punya akhlak Arab. Kalau sama istri orang, dia hormat. Dia tahu ini kekasihnya orang, dia tidak ganggu-ganggu. Sebagaimana tadi Antara mengatakan istri tetanggaku keluar, aku tundukkan pandangku. Sampai dia masuk baru saya angkat lagi pandanganku. Jadi akhlak jahiliyah banyak yang ini, meskipun mereka dalam kerusakan, mereka berjudi, mereka berzina, mereka minum khamar, mereka musyrik banyak, mereka makan bangkai, tapi di tengah-tengah lautan kerusakan tersebut masih ada akhlak-akhlak mulia yang terjaga. Tadi di antaranya memuliakan tamu, dermawan, keberanian, menghormati istri tetangga dan lain-lain. Maka Nabi berkata, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada, aku sempurnakan lagi sehingga menjadi lebih sempurna. Karenanya ketika kita melihat hadis-hadis Nabi, kita dapati bahwasanya benar-benar Nabi memiliki konsen yang besar terhadap akhlak selain akidah. Selain akidah, beliau benar-benar yu'alij, memperbaiki akhlak dengan porsi yang sangat banyak. Makanya ketika tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy, namanya perjanjian Al-Hudaybiyah. Ketika itu Abu Sufyan sebagai pimpinan tokoh Quraisy, ketika Abu Jahal tewas dia yang menjadi pimpinannya. Dia sedang berjalan ke negeri Syam, kemudian dipanggil oleh Heraklius. Maka Heraklius kemudian interogasi Abu Sufyan tentang nabi baru yang dia dengar, karena Heraklius adalah seorang raja Romawi tapi dia juga ahli agama. Dan dia sudah tahu bahwasanya telah muncul nabi terakhir. Maka di antara pertanyaan yang disampaikan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata dia, "Wa madza ya'murukum?" Apa sih yang Muhammad perintahkan kepada kalian? Sekarang Abu Sufyan sebelum ditanya tentang nasabnya, tentang orang tuanya, sekarang Abu Sufyan ditanya tentang konten dakwah Muhammad. Perhatikan. Abu Sufyan musuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nanti dia masuk Islam radhiyallahu anhu. Dan Heraklius sedang bertanya tentang konten dakwah Muhammad. Wa madza ya'murukum? Apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Maka apa jawab Abu Sufyan? Wa kana ya'muruna wa kana yaqul u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Muhammad berkata, sembahlah Allah semata dan jangan buat syirik sama sekali. Watruku ma qala abaukum, tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah, perkataan syirik tinggalkan. Wa kana ya'muruna bil afaf
wassilah. Ya, kata beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk jujur, untuk menyambung silaturahmi dan untuk berakhlak mulia, Jadi ternyata Abu Sufyan bisa menangkap dakwah Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad itu terangkum pada dua hal, akidah yang kokoh dan akhlak yang mulia itu. Akidah yang kokoh dan akhlak yang mulia. Jangan syirik sama sekali dan berakhlaklah yang mulia. Makanya Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam radhiyallahu anhu, ketika mendengar isu Muhammad datang ke kota Madinah, dia ingin tahu karena Muhammad diisukan pendusta, pembohong, maka dia nantikan kedatangan Rasulullah. Ketika dia lihat, dia mengatakan ini wajah bukan wajah pembohong. Saya tahu ini wajah bukan wajah pembohong. Apa yang pertama kali dakwakan oleh Nabi? Kata Abdullah bin Salam, awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, ya ayuhan nas afsyus salam, wahai manusia sekalian tebarkanlah salam. Wa atimut ta'am, berilah makan kepada orang-orang miskin. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wa sallu bil lail wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang sedang tidur pulas. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Subhanallah, ternyata di antara poin-poin dakwah Nabi pertama kali tebar salam, beri makan kepada fakir miskin, sambung silaturahmi. Ini akhlak atau bukan? Akhlak. Kita saja buka kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, buka berapa ribu hadis, isinya akhlak semua. Isinya adab, isinya akhlak. Akhlak terhadap istri, akhlak terhadap suami, akhlak terhadap anak-anak, akhlak terhadap anak yatim, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap dalam perdagangan, akhlak bertetangga, semua lengkap akhlak. Tinggal kita belajar. Menunjukkan bahwasanya porsi Islam tentang akhlak sangat besar, sangat besar. Karenanya seorang penyair berkata, ya innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Seorang penyair berkata, sungguhnya umat itu bisa dinilai dari akhlaknya. Dia mulia dengan akhlak yang mulia. Kalau akhlaknya telah sirna, maka umat tersebut sirna pula, ya. Orang dinilai dari akhlaknya. Sampai sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau ingin melihat barometer akal seseorang, lihat akhlaknya. Kalau dia akalnya cerdas, tentu dia akhlaknya pasti terlihat. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ketika datang orang-orang Arab Badui yang kemudian kurang berakhlak kepada Nabi, kemudian minta Nabi keluar rumah. Mereka datang, Nabi sedang istirahat. Mereka berkata, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina." Mereka sebut nama Nabi, "Ya Muhammad." Para sahabat tidak ada yang boleh bilang Muhammad, semuanya bilang ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Mereka bilang ya Muhammad, ukhruj ilaina, wahai Muhammad, keluarlah temui kami. Keluarlah temui kami. Ya. Sampai mereka mengatakan sungguhnya madhana zain sungguhnya wa dhammana syai'in. Kami kalau sudah memuji engkau maka itu indah, kalau kami cerca engkau wahai Muhammad maka itu buruk. Maka Rasulullah keluar, Rasulullah tegur mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama dzalika Allah." Yang pujiannya adalah pasti baik dan cercaannya pasti buruk itu hanya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia cercaannya belum tentu buruk, pujiannya belum tentu baik. Rasulullah tegur mereka. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang manggil-manggil engkau di balik, di belakang, di luar rumahmu, kebanyakan mereka tidak berakal. Kebanyakan mereka tidak berakal. Di sini kata para ulama bahwasanya akhlak menggambarkan akhlak seseorang, menggambarkan akal seseorang. Kalau orang tidak berakhlak, akalnya berarti ada yang konslet. Ada yang konslet. Tapi kalau orang berakal, dia melihat situasi, melihat kondisi, dia tahu bagaimana cara masuknya, bagaimana cara keluarnya. Waqtul buyuta min abwabiha, dia masuk dengan sesuai dengan jalurnya, dengan pintunya. Menunjukkan dia cerdas, dia bisa melihat apa? Situasi. Oleh karenanya akhlak menunjukkan adab seorang dan adab seorang menunjukkan akal seseorang. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah yang panjang ini ingin saya sampaikan bahwasanya Islam mengajarkan porsi akhlak yang besar. Oleh karenanya akhlak memiliki nilai yang besar dalam Islam. Memiliki akhlak nilai yang besar. Makanya Nabi SAW bersabda tentang keutamaan akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satu pun yang lebih berat
di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Siapa yang bisa berakhlak mulia, timbangannya sangat berat. Mengingatkan kepada kita bahwasanya ibadah itu bukan cuma baca Quran, bukan cuma berzikir, bukan cuma puasa. Akhlak yang mulia itu ibadah. Sampai kalau ditaruh di timbangan sangat berat. Kata Nabi, bahkan tidak ada yang bisa, yang paling berat ditimbang adalah akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yudriku darajata sawwam al-qawwam bi husni khuluqihi." Sungguh ada seseorang bisa meraih derajat orang yang senantiasa salat malam dan senantiasa puasa sunnah dengan akhlak yang mulia. Dia mungkin kurang salat malamnya, mungkin tidak salat malam. Dia mungkin tidak puasa sunnah. Jangan bilang gue banget itu, gue banget. Tetapi dia akhlaknya mulia. Dia akhlaknya mulia. Dengan akhlak mulia, dia mencapai derajat orang yang senantiasa salat malam dan senantiasa puasa sunnah. Ini benar. Lihat kata Rasulullah SAW, "As-sa'i 'alal armala wal aitam kal mujahid fi sabilillah." Orang yang berusaha ngurusin anak yatim dan ngurusi janda. Ulangi, ngurus apa? Ya, anak yatim dan siapa? Janda. Dia berusaha ngurusin ya. Janda tua, janda muda, dan apalagi banyak janda nenek-nenek yang perlu diurusin. Kal mujahid fi sabilillah, seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, kal qaim alladhi la yaftur wa kal qaim alladhi la yuftir. Seperti orang yang salat malam tidak pernah capek dan seperti orang yang puasa tidak pernah berbuka. Maka Ibnu Battal ketika rahimahullah, ulama Malikiyah, ketika mengomentari hadis ini dia mengatakan, "Wahai Anda, kalau ingin dapat pahala jihad fisabilillah, tanpa harus melangkahkan kaki dalam jihad, tanpa harus mengangkat senjata, tanpa harus bertemu dengan musuh, ketakutan dan luar biasa, urus janda sama urus apa anak yatim." Akhlak mulia enggak? Siapa yang mau nih? Maksud saya subhanallah. Jadi akhlak mulia ini pahalanya sangat besar. Jangan disangka bahwasanya hanya baca Quran, hanya hubungan kita dengan Allah. Tidak, hubungan kita dengan sama manusia juga akhlaknya, pahalanya sangat besar. Sangat besar. Makanya porsi akhlak dalam Islam sangat besar. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh paling top dalam masalah akhlak. Di antara faedah yang menakjubkan yang disampaikan, saya tidak temukan dari ulama yang lain, saya dapatkan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir ketika membahas tentang mukjizat Nabi atau dalailun nubuwah, tentang ayat-ayat kenabian Rasulullah SAW, beliau membagi ayat-ayat kenabian itu tentang mukjizat Nabi terbagi menjadi dua. Kata beliau yang pertama al-ayatu al-hissiyah atau al-mukjizat al-hissiyah. Yang kedua al-mukjizat al-ma'nawiyah. Mukjizat Nabi atau tanda-tanda kenabian ada dua, bukti-bukti kenabian. Yang pertama yang bisa ditangkap indera, maksudnya bisa dilihat ya. Yang kedua mukjizat ma'nawiyah yang abstrak, satu konkret, satu abstrak. Yang konkret seperti apa? Banyak. Seperti air keluar dari tangan Nabi SAW. Jari-jari Nabi keluar apa? Air. Ini contoh. Contoh Rasulullah SAW ada makanan sedikit, Rasulullah SAW berdoa jadi banyak, dimakan gak habis-habis. Ini contoh mukjizat Nabi SAW. Contoh Nabi Ali bin Abi Thalib sakit matanya, Rasulullah SAW baca doa ludain, langsung matanya sembuh seperti tidak ada penyakit sebelumnya. Ka'allam yakun bihi waj'un. Bukan masih ada merah-merahnya, seperti tidak sakit. Jadi sembuhnya tiba-tiba dan seperti tidak sakit sama sekali. Belum mukjizat Isra Mi'raj, belum mukjizat Rasulullah SAW kalau salat dia bisa lihat dari belakang. Apa dilakukan orang di belakang dia bisa lihat ketika sedang salat. Ini semua seperti insyiqaqul qamar, ketika rembulan terbelah menjadi dua. Ini mukjizat ini banyak. Itu disebut para ulama. Itu namanya mukjizat yang konkret yang bisa dilihat. Dan ada mukjizat ma'nawiyah yang abstrak. Ibnu Katsir menyebutkan tiga. Yang pertama sirah nabawiyah, di mana Allah mendesain sirah Nabi luar biasa sehingga diatur begitu rapi sehingga bisa menjadi prototipe untuk kehidupan manusia sampai hari kiamat. Semua masalah kita bisa lihat di sirah ada jawabannya. Semua masalah apapun, masalah pribadi, masalah sosial, masalah kenegaraan, masalah peperangan, semuanya ada di sirah Nabi. Seakan-akan ini telah didesain oleh Allah menjadi suatu contoh yang bisa dijadikan pegangan sampai hari kiamat. Ini mukjizat yang pertama. Mukjizat yang kedua adalah Al-Quranul Karim. Ini juga ma'nawiyah. Mukjizat Nabi-Nabi terdahulu hanya bisa dilihat di zamannya. Nabi Musa dengan tongkatnya laut terbelah, tongkatnya jadi ular. Siapa yang bisa lihat? Cuma umat Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat Nabi unta Nabi Saleh. Siapa yang bisa lihat? Umat Nabi Saleh, kaum Samud. Tapi kita enggak bisa lihat, cuma dengar cerita. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati.
Menyembuhkan orang yang penyakit, orang yang buta bisa melihat. Siapa yang bisa lihat? Yang hidup bersama Nabi Isa. Tapi mukjizat Nabi Muhammad SAW spesial, Al-Quran. Sampai hari kiamat kita bisa lihat keajaiban apa? Al-Quran. Keajaiban Al-Quran. Orang yang cacat saja bisa hafal apa? Al-Quran. Yang dibaca tidak pernah bosan. Kita baca surat Yusuf, kita hafal surat Yusuf, kita baca mungkin ratusan kali. Tetap saja kita sedih, tetap saja kita menghayati, tetap saja menyenangkan. Coba baca novel, sekali dua kali udah nggak mau baca lagi. Tapi surat Yusuf, surat-surat Al-Quran kita baca berulang-ulang. Subhanallah, tidak ada bosannya. Semakin bertambah iman, semakin Allah bukakan makna-makna yang luar biasa. Benar-benar mukjizat. Ini mukjizat maknawiyah. Ini mukjizat yang kedua. Mukjizat yang ketiga, ini yang saya maksudkan. Kata Ibnu Katsir, di antara mukjizat Nabi adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhlaknya luar biasa, tidak ada yang bisa meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya luar biasa. Siapa orang paling dermawan? Nabi. Siapa orang paling pemberani? Rasulullah SAW. Siapa suami terbaik? Rasulullah SAW. Siapa bapak terbaik? Rasulullah SAW. Siapa sahabat terbaik bagi kawannya? Rasulullah SAW. Siapa guru terbaik? Rasulullah SAW. Siapa sikap yang terbaik kepada musuh? Rasulullah terhadap musuhnya. Rasulullah SAW. Siapa panglima terbaik? Rasulullah SAW. Siapa komandan terbaik? Rasulullah SAW. Siapa orang paling pemaaf? Rasulullah SAW. Semuanya dia contohkan dan ini mukjizat. Mungkin ada orang satu-satu tapi tidak terkumpul sebagaimana Rasulullah SAW. Saya contohkan aja sebagian ya. Contoh di antara akhlak Nabi yang menakjubkan. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Ini saja sudah menakjubkan. Ya. Rasulullah SAW ma'aban Nabi SAW ta'aman qad. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun. Kalau suka dia makan, kalau enggak suka dia tinggalkan. Tidak pernah komentar. Kata Nawawi rahimahullah ketika mau menjelaskan hadis ini, Rasulullah tidak pernah mencela makanan, Rasulullah tidak pernah berkata terlalu asin atau kurang asin. Coba kita, bisa enggak sehari enggak komentar makanan? Susah. Apalagi sebulan. Kita aja ada makanan dibagi gratisan, sudah gratis nggak beli, kita masih komentar, waduh, kurang ini. Kita komentar padahal habis kita makan. Masih dikomentari. Gimana makanan yang kita beli? Pasti kita komentar. Komentar. Selalu komentar. Rasulullah tidak pernah komentar. Dan ini bukan sehari dua kali. Seumur hidup tidak pernah komentar makanan. Siapa yang seperti beliau? Sampai ketika beliau makan dhab. Dhab itu apa? Kadal padang pasir. Rasulullah tidak biasa makan. Dipotong-potong seperti bentuk daging. Ada istri Nabi bilang, ya Rasulullah itu dhab. Tapi Rasulullah sudah di meja makan. Rasulullah makan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid makan. Biasa makan dhab. Maka Khalid makan sampai maroknya ke jenggot Khalid. Dia makan dengan lahap. Nabi cuma nonton aja, temani aja. Lihat akhlak Nabi, dia temani. Cuma temani, dia tidak pergi dari majelis. Maka Khalid bin Walid berkata, kenapa engkau tidak makan ya Rasulullah? Aharamun hu, apakah haram? Sekarang Nabi disuruh komentar, kenapa kau tidak makan? Ya. Disuruh komentar enggak? Disuruh komentar. Rasulullah tidak bilang, masa saya disuruh makan kadal? Saya ini Rasulullah, harusnya kambing ya. Enggak ada penghormatan, masa saya disuruh makan kadal? Rasulullah tidak begitu. Rasulullah bilang, subhanallah, lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu. Ini tidak ada di kaumku. Di kampungku enggak ada makanan seperti ini, maka aku tidak biasa. Selesai. Antum kalau dikasih tempe bilang, ini tidak biasa di kampungku. Biasanya kambing. Maksudnya Rasulullah disuruh komentar, tidak komentar. Dan dia bisa milih kata yang tidak mengomentari, menjelek-jelekan makanan tersebut. Siapa yang bisa seperti itu? Seumur hidup enggak mungkin. Akhlak Nabi. Sederhana. Di antara mukjizat akhlak Nabi, ini disebutkan oleh Ar-Razi. Ar-Razi, seorang ulama dari Asy'ariyah, dia punya faedah luar biasa dalam kitab Arba'in. Dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhud luar biasa. Zuhud. Artinya beliau kalau punya harta beliau bagi, beliau sedekah, dan zuhudnya itu konsisten dari awal sampai beliau meninggal dunia. Membuktikan dia seorang nabi. Kalau dia ternyata bukan nabi, hanya cari dunia, dia pasti senang-senang suatu saat. Sesekali lah seminggu senang-senang mobil mewah-mewah, enggak. Rasulullah dari awal sampai akhir zuhudnya konsisten. Luar biasa. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Ibnu Mas'ud kalau tidak salah. Lihat Rasulullah tidur kemudian ada bekas tikar di
lambungnya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Alam nattakhidh lakal bita'an?" Ya Rasulullah, bukankah lebih baik kita kasih engkau kasur? Kata Rasulullah, "Mali walid dunya." Apa urusanku dengan apa? Dunia. "Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Apa urusanku dengan dunia? Ngapain aku dengan dunia? Perumpamaanku dengan dunia seperti seorang yang sedang naik kendaraan pengembara, mampir sebentar di bawah sebuah pohon. Dunia itu pohon tersebut. Kemudian pergi meninggalkannya. Buat apa saya lama-lama di bawah pohon? Soalnya enggak perlu, kata Rasulullah. Bahkan dalam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebut ada riwayat, ada seorang wanita datang ke rumah Aisyah. Kasihan lihat kasur Nabi yang sangat sederhana. Sangat sederhana, bantal sangat sederhana. Maka dia datangkan kasur yang bagus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ustadznya begitu kan enggak enak, udah buat ustadz gampangannya begitu. Kalau kita sekarang, Masya Allah, anugerah yang tidak diduga-duga. Masya Allah, murid-murid saya pengertian. Mungkin gitu ya kalau kita ya. Nabi tidak, kata Nabi kembalikan. Kalau saya mau dunia bisa mudah bagi saya tidak mau. Kata Rasulullah suruh kembalikan. Dan zuhudnya Nabi komitmen sampai putrinya Fatimah radhiyallahu anha datang minta pembantu karena dia kerja ngurusi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, harus giling roha, alat penggiling gandum dari batu sampai tangannya kapalan. Perempuan tangannya kapalan, tidak layak. Perempuan itu harusnya apa? Tangannya halus. Dia bilang, "Ayah, aku minta pembantu." Kata Rasulullah, tidak ada pembantu. Tidak mungkin aku biarkan ahlu sufah kemudian saya kasih kamu membantu, ahlu sufah kelaparan. Kata Nabi, tidak, mending budak ini saya jual, kemudian uangnya untuk apa? Ahlu sufah. Rasulullah menyuruh Fatimah untuk berzikir. Untuk apa? Berzikir. Ya. Ala awala adulukuma ala ma huwa khairun min khadim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada pembantu? Bertasbihlah kalian sebelum tidur, bertasbih 33 kali, bertahlil 33 kali, bertakbir 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Rasulullah tidak kasih pembantu. Rasulullah komitmen dalam zuhudnya, bahkan mengajarkan putrinya untuk juga berzuhud. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang faedah menakjubkan. Rasulullah sallam bisa zuhudnya benar-benar konsisten. Tidak lain dia adalah seorang apa? Seorang nabi. Ya. Kita kalau dai zaman sekarang sekali-sekali ingin yang enak-enak kan? Kalau bisa terus-terusan. Nabi SAW tidak. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada umatnya kemewahan. Rasulullah tidak pernah mengajar umatnya apa? Kemewahan. Boleh kita bersenang dengan apa yang dihalalkan oleh Allah, tapi beliau tidak pernah mengajarkan apa? Kemewahan. Sallallahu alaihi wasallam. Taib, di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat-sangat pemaaf. Sangat-sangat pemaaf. Dan maafnya luar biasa. Banyak contoh. Di antara contohnya, seperti Rasulullah SAW satu hari berjalan, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah berjalan, tiba-tiba ada orang Arab Badui datang kepada Nabi, kemudian menghentikan jalan Nabi, dia tarik kain di leher Nabi. Nabi kan pakai rida, ditarik sampai Nabi tersentak dan merah di lehernya, saking kerasnya. Apa tujuan orang Arab Badui? Dia setelah menghentikan Nabi, harusnya kan jalan ke depan, hentikan dari depan lah. Kalau Rasul sebentar, Rasul kan begitu. Enggak, dari belakang ditarik. Rasul kaget. Terus dia bilang, "Ya Muhammad." Bukan bilang ya Rasulullah, ya Nabi, pakai sebut nama. "Ya Muhammad." Ibaratnya kalau ada murid datang, Firanda." Iya, nama saya Firanda benar. Tapi bilang, "Pak Ustadz bisa enggak?" Ini pakai ini Muhammad. Allah saja tidak pernah panggil nama Nabi dengan Muhammad. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu mengatakan, "Ya Rasulullah, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul." Nabi-nabi yang lain Allah masih panggil, "Ya Nuh, ya Ibrahim." Rasulullah, "Ya Musa." Allah panggil nama, "Ya Musa, ya Nuh, ya Adam." Tapi Rasulullah tidak ada, "Ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhal Muzammil, ya ayyuhal Muddathir." Subhanallah. Ini Arab Badui datang, Muhammad. Subhanallah. Rasulullah tidak marah. Rasulullah tidak, Allah saja panggil saya tidak begitu, kau ini kurang ajar. Enggak. Rasulullah maklumi. Maka dia mengatakan, "Atini mimma lillahi alladhi indak." Berikan harta Allah yang Allah titipkan kepadamu. Subhanallah. Jadi ibarat antum bawa duit, terus datang orang, Firanda, kau punya uang 1 juta kan? Itu kan harta Allah, bukan harta kamu. Ya benar, semuanya juga titipan. Bagi dong. Iya, ini titipan tapi bukan buat kamu kalau saya. Tapi Nabi bilang, Rasulullah tabassama. Rasulullah langsung tersenyum.
Kata Rasulullah, tuh berikan kepada dia. Yang saya takjub di sini, Rasulullah langsung tersenyum. Lihat itu Arab Badui, langsung tersenyum. Tidak terlihat rona wajah merah sama sekali, sedikit pun tidak ada. Siapa di antara kita yang bisa begitu? Coba antum naik mobil terus disenggol sedikit, antum bisa langsung tersenyum? Mustahil. Waduh. Susah. Makanya saya sering cerita, saya juga dulu pernah begitu. Ketabrak, saya senyum. Ketika saya keluar dari gerbang UIM, saya naik mobil Cressida tahun 89, mobil tua. Tahu-tahu ada mobil GMC nabrak, krek, peot. Saya udah buka, langsung saya senyum karena dosen saya yang tabrak. Assalamualaikum. Ya Syekh, enggak apa, langsung aja langsung. Apa biasa, bismillah. Saya udah buka ini, langsung saya senyum. Bisa enggak? Bisa. Waktu S3 dia ngajar saya. Lagi ngajar saya lagi, gimana? Gimana kita enggak senyum? Senyum langsung, subhanallah. Maksud saya lihat Rasulullah bisa langsung memaafkan luar biasa. Ketika Rasulullah SAW dikasih racun oleh oleh wanita dari Yahudi waktu di Khaybar. Rasulullah menaklukkan Khaybar. Ada seorang wanita Yahudiyah kasih hadiah Rasulullah SAW, di antara akhlak yang mulia dia terima hadiah. Dia terima hadiah. Itu orang kafir kasih hadiah, Rasulullah kasih makan, dikasih kambing, ditaruh racun di bagian kambing yang Rasulullah suka, ziraknya. Rasulullah makan, tiba-tiba kambing berbicara, ini masmumah, saya beracun. Subhanallah, akhirnya Rasulullah sakit. Rasulullah berdiri. Gara-gara sakit tersebut buat Rasulullah SAW akhirnya sakit yang buat beliau meninggal dunia. Di 3-4 tahun kemudian beliau meninggal dunia. Tapi para sahabat ketika bilang, apa kita bunuh wanita Yahudi ini? Kata Rasulullah, tidak usah. Rasulullah maafkan. Subhanallah. Ini yang ngeracuni, yang diracuni Rasulullah, yang ngeracuni non muslim, itu pun Rasulullah bilang, saya maafkan. Terkadang kita sama muslim yang masalah keluarga, bukan orang lain lagi, keluarga ribut, nggak berhenti sampai mati ribut. Kita diracuni, cuma diambil dikit duitnya, marah sampai mati. Rasul kita tidak mencontohkan demikian, sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak mencontohkan. Lihatlah Rasulullah SAW ketika Fatu Makkah, bagaimana memaafkannya Rasulullah SAW. Beliau diusir dari Mekah, meninggalkan hartanya sampai rumahnya diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Rumah tempat tinggal dia bersama Khadijah yang penuh dengan nostalgia yang indah-indah, direbut dan dijual. Kemudian beliau dijadikan sayembara, siapa yang bisa bunuh Muhammad dapat 100 ekor onta. Beliau kabur sampai lewat jalan-jalan tikus sampai lari ke Madinah. Sampai beliau meninggalkan kota Mekah dengan penuh kesedihan. Beliau berkata, innaki la khairu ardillah, wahai Mekah, engkau adalah kota yang paling terbaik. Wa ahabbu ardillah ila Allah, dan engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anna qaumaka akhrajuni ma kharajtu minki, kalau aku tidak diusir oleh kaummu, aku tidak bakal meninggalkan engkau. Rasulullah meninggalkan dengan penuh kesedihan. Sampai di Madinah Rasulullah berdoa agar bisa cinta kepada Madinah. Allahumma habib ilaina al-Madinata kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana cinta kami terhadap kota Mekah. Dan di antara ujian yang alami oleh para nabi, diusir dari negerinya. Di antaranya Nabi Ibrahim, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi meninggalkan negerinya dengan penuh kesedihan. Taib diusir, mau dibunuh. Kemudian datang orang-orang Arab menyerang dalam perang Badar, ingin bunuh Muhammad. Datang perang Uhud, pasukan datang menyerang, ingin bunuh Muhammad. Datang pasukan perang Khandaq, 10.000 pasukan, ingin bunuh Muhammad. Muhammad terus ingin dibunuh sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahun 8 Hijriah, Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Datang dengan 10.000 pasukan. Orang Quraisy pada takutan. Sampai ada yang berkata, "Hadza yaumul malhamah," ini adalah hari pertumpahan darah. Tapi ternyata Rasulullah memaafkan. Rasulullah tidak marah sama sekali. Rasulullah kumpulkan orang-orang Quraisy yang dulu mengusirnya, yang dulu ingin bunuh dia. Rasulullah kumpulkan, Rasulullah berkata, "Madza tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Mereka segera memuji Nabi, kata mereka, "Anta khairuna ibnu khairina." Engkau adalah orang terbaik di antara kami, dan bapakmu juga dulu orang yang terbaik di antara kami. Kami menyangka akan berbuat baik kepada kami. Kata Nabi, "Ma aqulu lakum illa kama qala akhi Yusuf." Aku tidak berkata kepada kalian kecuali sebagaimana perkataan saudaraku Yusuf alaihissalam, "La tathriba alaikumul yaum." Tidak ada cercaan bagi kalian sejak hari ini. "Idhabu fa antumut talaqa." Pergilah kalian bebas. Mereka kafir, Rasulullah bilang bebas pergi. Padahal kalau saatnya mau balas dendam, itu saatnya. Mana yang dulu usir saya 8 tahun yang lalu? Mana? Sini. Lapor dulu sini. Kalau kita mungkin begitu.
Tidak dimaafkan. Enggak, saya bukan marah, cuma mau kasih pelajaran. Mungkin kalau kita gitu. Ini bukan marah, kasih apa? Pelajaran. Tek, pelajaran doang. Rasulullah tidak. Rasulullah SAW tidak. Maka kita lihat sifat maafkan Nabi. Subhanallah, mukjizat tersendiri. Bagaimana pemberaninya Nabi SAW. Rasulullah SAW sangat pemberani dan banyak dalil menunjukkan pemberani. Di antaranya ketika perang Hunain. Perang Hunain para sahabat datang 12.000 orang melawan kabilah Hawazin. Setelah menaklukkan Mekah, Rasulullah berjalan 12.000 pasukan. Ketika itu sebagian sahabat ada yang ujub. Dia mengatakan, "Lan nuglabal yauma an qillah." Kita dulu waktu sedikit pasti menang, apalagi sekarang jumlahnya banyak, tidak bakalan kalah. Rasulullah fasyadda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyaqqa dzalika alaihi. Rasulullah merasa berat. Karena kemenangan selalu karena Allah, bukan karena jumlah yang banyak. Ternyata benar, begitu mereka kejebak di sebuah lembah, tiba-tiba kabilah Hawazin banyak, tiba-tiba melemparkan anak panah, hujan anak panah. Sahabat kabur ketika itu, kabur ke belakang. Rasulullah ketika itu tidak sedang naik kuda, dia naik onta. Sahabat kabur tinggal beberapa orang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak banyak. Mungkin cuma belasan, sedikit di sisi Nabi. Nabi tidak kabur, dia malah majukan ontanya. Kemudian dia berteriak di hadapan musuhnya, "Ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadzib." Aku cucunya Abdul Muttalib, aku nabi dan aku tidak dusta. Dia teriakkan suaranya biar musuh tahu di mana dia, dan dia tidak takut. Dan dia maju dengan apa? Ontanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib yang paling jagoan dalam berperang, dia mengatakan, kami kalau sudah ketakutan, kalau perang sudah parah, ihmarral ba'su, perang sudah marah, ittaqaina bi Rasulillah, kami berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu pemberani luar biasa ya. Oleh karena kalau kita mau contoh semua akhlak Nabi luar biasa. Belum kalau kita bicara tentang suami, aduh jangan tanya, suami Rasulullah luar biasa. Bagaimana akhlaknya luar biasa. Kita jauh malu kalau kita lihat apa akhlak Nabi. Mau tanya praktisi poligami terbaik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah luar biasa. Kita kadang istri satu sudah jungkir balik. Rasulullah istri 9 luar biasa. Wah ini memang luar biasa. Lihat bagaimana Rasulullah bersikap dengan Aisyah. Aisyah kalau minum, Rasulullah lihat gelasnya, Rasulullah putar, Rasulullah SAW minum dari bekas bibirnya Aisyah. Bagi kita laki-laki apa faedahnya dari bekas bibir nggak bekas bibir? Tapi bagi wanita itu sangat bermakna. Bagaimana suamiku minum dari bekas apa? Bekas bibirnya. Itu diperhatikan oleh Aisyah. Rasulullah minum dari bekas mulutku. Aisyah kalau makan tengkleng ya, jadi tulang yang masih ada dagingnya, Aisyah gigit. Kalau dia taruh, Rasulullah ambil. Rasulullah makan dari bekas gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita mana? Jangan tengkleng yang baru. Harusnya kalau istri kita gigit apel, kita bilang mana bekas gigitanmu? Sudah sikat gigi belum? Rasulullah subhanahu. Luar biasa Rasulullah SAW. Rasulullah panggil Aisyah, ya Humairah. Humairah itu artinya apa? Yang merona-rona merah pipinya. Saking putihnya Aisyah radhiyallahu anha sehingga nampak rona-rona merah di pipinya. Rasulullah menyebut dia dengan yang terbaik padanya, yaitu kecantikannya. Ya. Wahai yang merona-rona merah pipinya, luar biasa. Ya Humairah. Ya kita harusnya gitu kalau panggil istri. Wahai yang bangir hidungnya, Masya Allah. Wahai yang tebal alisnya, wahai yang tipis bibirnya, wahai yang maju nonongnya, wahai yang terurai rambutnya. Tapi gimana kita nggak ada gitu. Mbok. Sampai sebagian orang kalau ditanya, kamu mau kemana? Mau ke Babon katanya. Istrinya dibilang apa? Babon. Sudah habis waktu kan? Hah? Sampai jam berapa? Masya Allah. Ya kalau baca Rasulullah bagaimana, ya luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya pembahasan masing-masing panjang. Cuma saya ingin sampaikan bahwasanya Rasulullah di antara mukjizatnya adalah akhlaknya yang luar biasa. Sebagai apapun dia adalah nomor satu. Sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai kawan terhadap kawannya. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yaruddu sa'ilan qat. Kalau ada yang minta, Rasulullah tidak pernah nolak. Rasulullah kalau ada yang datang, dia punya, dia pasti kasih. Pasti. Tambah pinggir panjang. Sedikit atau banyak kalau dia punya dia kasih. Ini keajaiban luar biasa.
Disifati oleh Nabi la yaruddu sa'ilan qat. Kalau ada yang minta dia tidak pernah menolak, dia pasti kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita, lihat Nabi kasihan pakai baju yang sudah usang. Maka dia ambil baju dia kasih Nabi. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Sang perawi berkata, maka Nabi pun ambil baju tersebut karena lagi butuh. Memang bajunya lihat usang. Rasulullah baru pakai. Tiba-tiba datang seorang sahabat. Kata sahabat tersebut, ma ahsanaha. Betapa indah pakaian tersebut ya Rasulullah. Baju baru nih ya, gampangannya kalau kita. Uksuniha ya Rasulullah, kasih dong buat saya. Rasulullah langsung buka kasih. Dia tidak, kamu ini, kamu nih. Kalau kita kan ada ente, bukannya saya dikasih malah diminta ya. Rasulullah langsung buka tanpa ada raut wajah yang menyedihkan. Buka kasih, padahal dia butuh, dia kasih. Kemudian Rasulullah kembali, sahabat-sahabat yang datang tegur orang ini, kamu nih benar juga sudah tahu Nabi tidak pernah kalau diminta enggak pernah nolak, kamu malah minta, pasti dikasih lah, pintar banget kamu. Kata dia, saya minta bukan karena bajunya, tapi itu baju saya ingin keberkahannya. La'alli ukaffanu fiha. Saya berharap dikafankan dia sebagai. Karena baju itu sudah kena keringat Nabi. Keringat Nabi berkah enggak? Jasad Nabi berkah enggak? Berkah. Akhirnya fakanat kafanahu, dan benar akhirnya itu baju jadi kafannya. Ya. Sampai ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika perang Hunain Rasulullah punya ghanimah banyak sekali. Ada kambing di antara dua lembah, dua gunung. Ghanamun bainal jabalain, satu lembah isinya kambing, mungkin ratusan. Orang Arab Badui tersebut mengatakan, ya Muhammad, kasih saya dong itu, kasih saya itu. Kata Rasulullah, ambil semuanya, ambil. Subhanallah. Ini orang langsung pulang ke kaumnya. Dia berkata, ya qaumi, aslimu, fa inna Muhammadan ata'an ma lam yashal faqah. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Kalau ingin dapat kambing seperti saya, masuk Islam. Muhammad tuh kalau kasih sesuatu tidak pernah takut miskin, enggak ada mikir-mikir. Kasih. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Siapa Safwan bin Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf adalah majikannya Bilal, yang nyiksa Bilal. Kemudian Umayyah bin Khalaf mati ketika perang Badar selesai, dia dibunuh oleh Bilal bunuh. Termasuk anaknya Ali. Anaknya Safwan bin Umayyah balas dendam. Ingin bunuh Muhammad, dalam perang Uhud dia ingin bunuh Muhammad, tidak berhasil. Dalam perang Khandaq dia ingin bunuh Muhammad, tidak berhasil. Kemudian ketika ditaklukkan Fatu Makkah, dia kabur. Dia bilang, kalau seluruh orang masuk Islam, saya enggak mau. Dia kabur. Sampai Rasulullah bilang, suruh dia datang. Tidak usah masuk Islam, tinggal di Mekah, saya kasih jaminan keamanan. Akhirnya dia tertarik. Dia balik ke Mekah, dia tidak mau masuk Islam. Tidak apa-apa, kata Nabi, saya jamin kau tidak usah masuk Islam. Subhanallah, ketika perang Hunain dia ikut, nonton. Dia musyrik, nonton. Subhanallah, Rasulullah lihat dia suka dengan onta-onta. Dia sangat benci sama Nabi. Maka Nabi kasih 100 ekor onta. Ini 100 ekor onta buat kamu. Bagaimana? Siapa yang tidak sayang dikasih 100 ekor onta? 100 ekor onta. Kemudian Rasulullah kasih lagi kedua kali. Nih 100 ekor onta lagi. Sudah berapa? 200. Rasulullah kasih lagi 300. Nih 100 ekor onta lagi. Kata dia Safwan, tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi seperti wajah Muhammad. Fama zalu yu'tini, fama bariha yu'tini. Tapi dia terus memberikan kepadaku sampai tidak ada wajah yang paling aku cintai di alam semesta seperti wajahnya Muhammad. Jadi kalau ada orang benci sama ente kasih mobil. Insya Allah kebenciannya berubah. Siapapun dia. Dia bilang ente dajjal, ente kadzab, ente pendusta, ente bajingan, ente anak zina, kasih mobil. Assalamualaikum. STNK atas nama antum. Wah. Dia pasti turun itu pasti. Oh ya gimana ya? Bismillah deh ya. Pertama. Minggu depan lagi bawa mobil lagi nih, buat ente lagi, nama ente. Minggu depan lagi kelas 3. Ente paling dia cintai di alam semesta. Lebih daripada kedua ibunya, bapak ibunya. Subhanallah. Tapi bagaimana Nabi ngambil apa hati orang? Maksud saya Rasulullah SAW dermawan luar biasa. Makanya kalau kita dengar sifat Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya, mungkin kita heran. Tapi jangan heran, gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita heran, kalau zaman sekarang heran kenapa? Gurunya kita ini repot. Jadi kalau Abu Bakar berinfak seluruh hartanya wajar. Gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya cerita tentang Nabi itu panjang lebar, waktunya mungkin saya mau pergi lagi masalahnya ya. Cuma intinya saya ingin sampaikan bahwasanya Islam porsi akhlak banyak. Antum tidak akan dapat dalam agama manapun yang mengajarkan akhlak secara detail. Akhlak terhadap kedua orang tua detail sekali. Agama mana yang mengajarkan surga? Kata Rasulullah SAW, ilzamu falzam rijlaiha fathammal jannah. Ketika ada seorang minta izin kepada Nabi untuk jihad, kata Nabi, ahayyatun walidatuk, apakah ibu masih hidup? Kata dia, masih hidup ya Rasulullah. Kata Nabi, ilzam rijlaiha, lazimi kedua kakinya, fathammal jannah. Di situ ada surga. Lihat bagaimana kaum muslimin diajar berbakti kepada orang tua luar biasa. Sampai saya pernah cerita kepada seorang syekh, ada orang masuk Islam gara-gara lihat fenomena ini. Jadi dia orang Islam, orang-orang Arab lagi berlibur sama ibunya. Ketika ibunya keluar dari mobil, semuanya dorong, ada yang harus benar-benar dihormat. Ada orang Eropa heran, ini apa ini? Kenapa ada orang seperti ini? Ini Islam, seperti ini Islam. Maka dia mau Islam gara-gara itu. Kenapa kita dapati di negara kafir, di negara non-muslim, banyak orang tua terbengkalai, tidak diurus. Anaknya entah kemana, dia kemana, tiap hari keluar bawa anjing, ngurus. Tapi kalau lihat orang Islam, Masya Allah, orang tuanya di ini, sampai dia masih Islam gara-gara itu. Di agama mana ada diajarkan berbakti seperti itu? Kalau tidak di dalam Islam. Di ajaran mana diajarkan tentang adab berbicara, berteman? Kata Nabi SAW. Perhatikan, ini hadis sederhana tapi luar biasa. Ya. Kata Nabi SAW, la yatanajal ithnan duna thalith idza kuntum thalatha fala yatanajal ithnan duna thalith fa inna dzalika yuhzinuhu. Jika kalian bertiga, jangan dua orang ngobrol sendiri, satu tidak diajak, karena bisa menyedihkan orang yang ketiga. Saya ulangi, hadisnya sederhana, tapi mana yang ngajar seperti ini sampai detail seperti kata Nabi, kalau kalian ada 3 orang, maka jangan ngobrol berdua, yang satu tidak diajak, karena ini bisa membuat dia sedih. Kenapa kalau 2 orang ngobrol, kita bertiga, satu tidak ajak, yang satu bilang, loh kenapa saya tidak diajak? Jangan-jangan sedang gibahin saya, atau saya tidak dianggap, maka saya tidak diajak ngomong. Ini nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Kecuali kalau 4 orang, 2 ngobrol nggak masalah, tapi 3 orang, satu didiemin, nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Sama kalau pakai bahasa yang tidak dipahami. Saya pernah jalan bertiga, tahu-tahu 2 orang ngobrol bahasa Sunda. Ini apa ini? Saya tahu mereka tidak ngobrolin saya, tapi kan tidak boleh, adabnya nggak boleh, karena saya tidak ngerti bahasa itu. Saya tidak pernah ngerti bahasa itu ya. Sampailah saya waktu ke Amsterdam, saya ngobrol sama teman-teman di sana. Cerita ada tetangga dia orang Amsterdam sudah tahu bahasa Indonesia. Dia pun main di Indonesia. Ketika di Indonesia naik kereta, naik spur, terus ada 2 orang Jawa pakai bahasa Jawa, ya. Ngobrol di antara mereka, jengkel sama orang Belanda, kan penjajah dulu kan. Iki wong Londo, cungkrone wae katanya. Tahu kira-kira gitu. Ini orang Belanda buang aja keluar dari kereta. Ini orang Belanda marah, dia bilang asuh katanya. Ternyata dia tahu bahasa Indonesia, ternyata tahu bahasa Jawa. Intinya lihat bagaimana sampai Islam mengajarkan detail, sampai akhlak detail, adab bertamu, adab minta izin, adab ke WC, adab keluar WC, adab berhubungan, adab, semua adab diajarkan, menunjukkan perhatian Islam terhadap akhlak luar biasa, ya. Sampai adab makan. Rasulullah bilang kalau makan masih ada makanan jilat. Buat apa? Supaya kau menghargai makanan, nikmat, tidak terbuang-buang. Ini masih ada jilat, masih ada, dan kau tidak tahu di mana keberkahan berada. Orang bilang apa diajarin kotor, enggak, kempro, ini enggak, ini adab. Sehingga kau benar-benar menghargai nikmat dari Allah. Tidak ada makanan yang dibuang. Tapi demikian saja yang bisa sampaikan. Tentu bicara adab panjang lebar, tapi intinya ini sekedar mukadimah sebagai gambaran bagi kita bahwasanya benar sabda Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, dan kita bisa meniru Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah SAW bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik apa? Akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wallahu ta'ala alam bisawab.